Jadi perjalanan kayak jadi kayak sarana buat lo untuk mengkoneksikan nih, membuka mata. Oke. Dan itu pasti berpengaruh kalau mau berkarya kan, lebih real. Oh iya, jelas. Jelas pengaruh. Jelas pengaruh itu. Sangat amat. Sangat amat sekali. Perjalanan itu gue merasa apa ya? Itu akan menjadi hal-hal yang gini. Gue merasa karya itu kayak fermentasi, Mas. Jadi mesti mengendap dulu di Iya, lama. Diinternalisasikan. Lama. Gue nggak tahu mungkin bacaan gue atau pergaulan gue atau obrolan gue dengan orang lain atau pengamatan gue terhadap kehidupan atau apapun gue nggak ngerti. Tapi gue nggak bisa menerangkan. Kalau lu nanya dari mana sumbernya suara saya, I don't know. Nggak tahu, Mas. Dari bacaan mungkin atau dari apa? Lagu mungkin dari film. Iya. Terus saya nguping orang ngomong. Iya. Lo 2 kali menyebut terlambat kan, mengenal puisi yang menurut lo relate gitu ya, yang yang menyentuh hati. Lalu kemudian hari ini lo mau rencanakan album yang isinya nggak hanya soal gagasan tapi juga soal hati. Ini kan juga lo anggap telat. Itu memang tadi kan kita ngomong soal kebetulan, kita nggak percaya dan kebetulan. Lo ini kebetulan atau nggak menurut? Atau emang jalannya harus begini? Memang gue merasa ini periode. Masa ya, ada periode kesenian gue. Gue merasa itu di periode. Kalau membagi periode kesenian lo gimana aja? Nggak, gue nggak ngebagi kayak Picasso gitu, kayak di sebelum periode. JJ muda, JJ tua, enggak. Cuman maksud gue, gue baru tahu sekarang. Kayak kemarin itu gue baru belajar satu hal di songwriting. Gue baru mempelajari satu kejadian, gue gak bisa cerita apa itu, tapi gue baru ternyata gue tahu gue bisa ngelakuin itu di songwriting. Gue bisa mengungkapkan dan mengekspos rahasia hati gue dalam waktu yang bersamaan. Ngerti nggak? Iya. Menyembunyikan dan mengekspos dalam waktu yang bersamaan. Ternyata gue bisa ngelakuin itu. Dan itu dimungkinkan di lirik, di musik gitu. Gue baru mempelajari itu. Dan gue rasa gue telat. Mesti ya kalau kita kan, ya gue gak tau lah. Kita pengennya coba kita tahu dari dulu tuh, gitu kan, pengennya gitu kan. Iya. Dan itu gue baru pelajari itu. Kemarin. Tapi di psikologi kan kadang ada yang nyebut kan ada tugas perkembangan gitu ya. Tugas perkembangan? Iya, jadi bisa jadi lo tugas perkembangan. masalah gitu. Tugas gitu ya. Dibagi-bagi. Iya, jadi dalam periode tertentu, umur tertentu harus ada sesuatu yang di-achieve. Ini itu gue mah nggak peduli, enggak. Tugas perkembangan apaan, enggak. Enggak ada. Emang hidup kurikulum selalu buat kita sendiri kan. Bukan teori perkembangan. Ya gue tahu Jean Piaget, anak umur segini mesti gini, anak semuanya mesti segini. Oke, gue tahu itu sih, tapi di luar itu ya hidup bebas banget. Ya. Dan bisa crossing dari mana aja ya. Bebas banget. Tugas perkembangan. Lu mestinya tugas lu kan hidup selibat. Lu malah beranak pinak lu. 3 lagi ya. Kan gitu. Ngomong tugas perkembangan. Kan awalnya galak gue gini. Kan tugas ilahi lu. Jadi pastor mestinya lu. Gitu kalau mau ngomong bercanda gitu ya. Lu malah jadi wartawan. Jadi kulit tinta. Lu udah gila Mas Wisnu, kulit tinta. Gue mending jadi kulit cinta gue. Lu gila kali ya jadi kulit tinta gitu. Kurang lebih bercandanya gitu lah. Jadi lo hidup ya bisa crossing, bisa sangat fluid, kapan aja orang bisa melakukan sesuatu di masa kapanpun gitu. Ngalir aja dan itu tadi yang gue cerita, gue merasa gue gypsy. Oh ya, dari nama lo tadi ya, William Christophorus. Apa?
Santo yang Santo yang membawa perjalanan, yang melindungi perjalanan. orang yang Melindungi berjalan perjalanan, ya jalan jauh. Jadi gue merasa memang dari dulu punya perasaan kuat. Gue akan berjalan jauh dengan yang namanya ini nih, apa? Gitar, musik. Kayu dikasih senar. Ini alat. Gue nggak ngerti. Kayaknya kayu doang dikasih senar. Kan ini kan gara-gara ini mas, kalau ke rumah gue kan sekarang Iya. wawancara. Coba nggak ada kayu dikasih senar. Nggak tahu. Kayu dikasih senar. Ke rumah gue, Andre bisa makan nih bosan. Dia ini kafe bisa makan, ya ada kerjaan. Ini ya gara-gara ini kayu dikasih senar gitu. Ya gitu. Pejalan jauh ya istilahnya, atau pejalan yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya nomaden gitu atau ya gue punya bayangan ideal atau bayangan romantis sendiri lah gitu mengenai Gitar kayu ini dikasih dengan gitar senar. itu ya. Apa bayangannya? Romantisme atau Ya impian? gue tuh menikmati sekali gitu ketika ya misalnya kayak kemarin tur sama Iksan sama Mas Sang Anto, skuter ya. tur pandemi, tur COVID-19 itu apa lucu tuh si Iksan kan gayanya gitu. Iya. Kami di Jember. Waktu itu kan ada yang nyerang mas, teman-teman ada yang nyerang. Apakah bijak saat pandemi melakukan tur? Moralis semua ya, atau hakim-hakim. Iya kan. Terus gue bilang sama Iksan makan ngobrol gitu ya. Iya Iksan, kita sebenarnya ngapain ya San ya? Di sekarang di Indonesia ada yang bilang teman gue tuh bilang, iya kita ngapain nih? Di Indonesia kita doang nih yang tur nih. Iksan kan. Oh enggak cuk, di dunia cuk. Wah. Kita doang yang tur di dunia pandemi. Ah iya gitu mas ya gue. Gue ingat mah di Jember tuh. Oke. Kalau gue pikir ya emang ya gue kata ya mungkin iya juga ya. Pandemi kemarin siapa yang tur? Nggak ada. Belakangan aja ada New Zealand, tapi karena dia tertutup. Ya New Zealand, ya, ya buset, beda lagi. New Zealand, sorry Demori, beda jauh. Iya kan? Siapa dia yang... Nggak ada. Dan salah the best experience gue kemarin dalam tour ya. Kemarin tour pandemi itu. Yang dikritik beberapa temen di kota besar. Oke. Yang ternyata pada saat gue ngeliat, kami itu kan tour di kota-kota Kecil ya? Second Tier City 3 atau katanya. tier 3 malah ya? 2 atau 3. Kalau kata John Mayer mah, corona ya ada memang, but there's no such thing man. Jadi teman-teman itu menghakimi dengan kacamata kota besar, kacamata Jakarta gitu, kacamata Bandung, kacamata Jogja gitu, ada lah ya. Yang support ada, yang mengkritik ada, ya normal. Tapi masalahnya mereka menghakimi dengan kacamata apa? Mereka punya kota besar. mereka. Lo ya gue menilai dengan sendal jepit Jember. Beda men. Sorry maksud gue. Kita main jam 7, kan peraturan. Gak boleh lo sampai jam 12 gitu kan, pandemi 11 orang gak boleh. Kita main di Jember. Acaranya otomatis lebih cepat karena harus keluar lebih cepat, nggak boleh kerumunan orang kan. Pulang dari itu kita makanlah di depan Universitas Jember tuh, ada makan. Di perjalanan kok orang masih ada main kafe, organ, gitu. Loh di sini memang gini mas, gitu. Terus lo ngomong social distancing. Itu kota, banyak banget kota yang emang populasinya dikit. Kagak usah social distancing juga udah distance sendiri. Jadi Karena jaraknya. iya, media kan yang penting dibahas di Jakarta, Bandung, Jogja, kota besar semua. Padahal problem bisa beda-beda dan. Iya. Di kota lain ternyata. Yang gue lihat
Dijaga. Oh, bener loh mas. Orang bodoh amat sama corona. Kita tahu. Dan itu Kita juga tahu pemerintah bodoh amat sama corona. Maksud gua, kita bisa ngeritik banyak gitu ya. Iya. Tapi emang pada kita sampai di level. Dan itu lo dapet karena lo berjalan tadi tuh ya? Karena gue Melakukan perjalanan. melakukan perjalanan, gue melihat itu di kenyataan bahwa enggak, temen gue yang pinter di Jakarta, di Jogja punya wacana ini anjing bener juga. Lihat pas gue enggak, lu salah. Oke. Jadi perjalanan kayak bisa jadi kayak sarana buat lo untuk mengkoneksikan nih, membuka mata. Oke. Dan itu pasti berpengaruh kalau mau berkarya kan, lebih real. Oh iya, jelas. Jelas pengaruh. Jelas pengaruh itu. Sangat amat. Sangat amat sekali. Perjalanan itu ya, gue merasa apa ya? Itu akan menjadi hal-hal yang gini. Gue merasa karya itu kayak fermentasi, mas. Jadi mesti mengendap dulu. Iya, lama. Diinternalisasikan. Lama. Muncul sendiri ya tiba-tiba. Baru ntar mungkin aromanya dulu, baunya. Mungkin 1 tahun 2 tahun kemudian baru tercipta apa sih pengalaman. Puluhan atau belasan atau tahunan yang lalu. Butuh mengendap lama. Dan itu, gue rasa itu mungkin itulah pentingnya perjalanan ini. Nah. Sama kayak gini, gue merasa kalau buat gue waktu terbaik menciptakan lagu adalah ketika di atas motor. Karena gue di perjalanan ada angin, gue ngeliat awan, gue ngeliat orang, pikiran gue bisa kemana-mana. Kalau gue diem di tempat, ya oke, tapi paling gue diem di tempat paling gue cuma tangan gue doang yang gerak gitu mas kadang. Gue bisa aja. Mas pikir ini musik? Enggak, bukan musik. Cuma tangan gue ya gerak. Automatically. Nggak ada, buat gue itu bukan apa-apa gitu. Buat gue lebih bagus. Gampang tapi that's real man. Energinya juga beda sih. Lu mau yang tadi yang kalau tadi kayak perang gagasan nih. Iya. Gue begini gagasan gue nih. Paling dari hati. Gue berani. Adu argumen. Gue bisa nerangin kenapa gue gini, kenapa gue milih kata itu, kenapa gue bisa nerangin. Menurut gue itu lebih ya itu musik menurut gue lah. Pentingnya perjalanan yang sekarang nggak bisa dilakukan, Ji. Lo menggantikannya dengan apa? Apa? Menggantikannya dengan nggak, apa? Gue nggak gantikan. Gimana cara menggantikannya? Ya, gue jalan aja bodo amat. Oke. Gimana virtual reality gitu? Nggak menggantikan sama sekali. Ya kita kan masih dalam masa transisi, mas. Perjalanan real. Nggak ada. Dan beda loh. Tur disponsori dengan tur mandiri. Itu beda banget. Beda sekali. Yang kita dapatkan pun beda. Beda dengan lu tur disponsori sebuah brand. Main di kota ini, nginep di hotel. Udah kayak wajib ya jadi. Dunia beda. Dengan yang kayak kemarin itu tur kita nginep di. Gue ada temen di kota ini. Ya udah nginep di situ. Iya. Mau makan. Ntar gue ada teman gue. Jualan warung. Buka warung. Ngajak kita ke sana. Gue di Jember makan bayar stiker, pakai stiker tau nggak goblok sama Mas Danto. Jadi kami begadang, kami satu kamar di hotel sampai pagi, ngobrol lah tentang kasih sayang kan biasa. Mas Danto
Kanjeng Mas sedih sedagat raya. Soal kasih sayang. Banyak hal. Oke. Ngobrol dari malam, dari makan malam itu di depan Universitas Jember itu sampai pagi matahari terbit. Cari sarapan. J lapar, J yuk masuk jalan-jalan ke depan. Di depan ada mobil kijang gitu yang tau nggak, mobil yang kalau pagi-pagi jualan nasi. Iya, tahu. Kan lauk Ya, di jalan-jalan, rumahan, yes, ya, betul. ibu-ibu. Oke, spanduk gitu. Wah, pas nih Mas. Ada teh hangat pula, ya kan, ada kopi, ada. Yang jualan ibu-ibu sama anak laki. Anak laki kok gesit banget nih. Oke. Mas, ini silakan Mas, gratis. Kan bingung kan? Terus duduk lama-lama duduk di kita guys, ini udah kayak minyak nih ya kan, duduk merapat dikit, iya. Tiba-tiba nyapa. Abis main gimana Mas kemarin? Oh tahu. Nah, itu di Jember. Sebelum di Jember gua tuh gua lupa. Probolinggo. Apa di mana gitu gue lupa deh. Gue dapet stiker trio lesehan tuh. Ada yang buatin Iksan Scooter, JJ Boy, sama Danto. Nah, kan makan. Mau bayar kan? Anaknya bilang, udah Mas nggak usah. Loh, bener nih. Oh masa gitu, nggak enak dong padahal dalam hati aja. Ya kan, Mas Danto aneh-aneh juga nih orang nih Mas, ya kan, nggak mau dibayar, ibu juga udah Mas lah ini, silakan ini. Akhirnya, itu anak lakinya, ya udah, oke Mas nggak mau dibayar, ya wes, Mas ini aku nggak tahu gimana, aku ada stiker trio lesehan ini buat kamu, makasih Mas J, ya kan bilang. Bu, makasih ya Bu, ya jalan terus. Baru di jalan pulang, udah jauhan dikit dari mereka gitu. Mas, kita makan bayar pakai stiker. Gini gila kali, hidup apa ini? Masa makan bayar pakai stiker? Lebih mahal dari dirham ya? Kan 5 juta itu kan hal-hal yang didapat. Iya, karena perjalanan sendiri itu ya. Dan kita nggak tahu itu bisa terjadi. Dan itu nggak terjadi kalau lo misalnya disponsori untuk jalan satu tour gitu ya. Lo nggak bisa leluasa kalau itu. Kalau disponsorin makanan di hotel. Di lobi. Ya. Nasi goreng. Ya. Nah sekarang itu kan berkurang J. Waktu lo bisa jalan gitu ya. Karena kondisi juga karena yang pengundang atau yang ngajak kan juga pasti berpikir ulang kan. Lo sekarang melakukan apa dengan waktu yang mungkin lo ini ya? Ini persis lo lakukan selama pandemi. Jalan Ya. Pilihan ini kenapa? Refleks alami. Gue pengen saham nggak bisa. Ya gimana sih Bre? Sekali. Ya. Ya gue ngelakuin apa yang sekiranya natural buat gue gitu, yang gue nggak merasa gue mengada-ngada atau gue terlalu berusaha banget atau apa, enggak, gue Nggak tersiksa untuk melakukannya. yang Dan lo seneng banget lakukan ini kayaknya. Tiba-tiba penuh kayak. Gue nggak kesini seminggu aja udah tambah banyak banget. jadi di atas kesini. Iya, lihat ya. Suka lo. Ada dari mana itu muncul? Ini kan lo ngalir aja kan, artinya yang ada energi di lo ya udah. Gimana gue sempet awal-awal pandemi itu gue yang kayak, wah oke kan banyak orang, oke gue akan belajar hal baru dalam hidup gue. Wah anjing. Padahal ternyata dalam kesehari-hari, aduh Indomie mana Indomie ini men, gue makan gimana? Boro-boro belajar skill baru gitu. Orang mikir makan susah. Gue nggak ngapa-ngapain. Gue juga bingung gitu, sama lah, satu dunia bingung. Ibu Sri Mulyani aja bingung, ya kan? Apalagi kita. Sampai sekarang. Gue kemarin kita Bu Sri Mulyani, satu hal yang dia sebut. Yes. Di situasi sekarang ini, Terus kita harus rendah hati untuk mengakui bahwa kita nggak tahu segalanya. Ya. Ibu Sri Mulyani Ngomong kayak gitu. yang lu boleh benci sama dia, apa lu masuk sama kebijakannya, tapi lu boleh main, dia pinter, main gokil, main, lu tahu dia punya capacity kan, jadi dia orang pinter. Apalagi kita gitu, nggak aja sih, gue nggak tahu nih apaan sih, covid apaan nih.
Ya gue ngapa-ngapain mas. Terus di sini bertualang dengan semua karya ini. Gue nggak tahu apa yang menyebabkan. Gak tau, mungkin efek dari perjalanan kemarin yang gue lakukan itu tour itu. Terus yang gue ketemu Steffi 4 Oh iya betul. Ya, ngobrol kita. Ini 421. ah, Ini buat Steffi, gue kasih dia. yang perjalanan. Dia ngajak gue ke makam kakeknya. Ya, Sirin. Sirin. Iya, betul. Gue buat ini setelah pulang. Ya, lo butuh fermentasi tadi tuh ya. Pengendapan. Gue gak tau gue sehari bisa bikin 9-12. Lukisan. Tapi gue menyadari bahwa ya gue bekerja seperti gelombang gitu. Pasang ada surut gitu. Ada kadang gue sama juga kayak gitar mas. Gue memang hampir setiap hari main gitar. Maksud gue katakanlah selama 20 tahun hampir setiap hari gue main gitar gitu. Tapi ada waktu juga ketika saya pasang surut gitu. gue nggak 3 minggu gue nggak pengen megang atau melukis gitu. Iya. Gue nggak pengen 3 bulan gue nggak buat apa-apa berdua. 5 bulan gue nggak nulis, 6 bulan itu gue nggak buat apa-apa. Ada juga periode kayak gitu ya. Itu natural atau lo sengaja untuk ngambil jarak misalnya? Jadi lebih respect ke orang yang apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan ya? Enggak, gue respect sama orang yang punya kekayaan pengalaman batin, pengalaman hidup. Gitu. Gue respect sama orang yang, gue respect sama orang yang tidak menghakimi. Oke, itu persis yang di Maria Zaitun kalau kita balik ke awal tadi. Dan hidupnya kan perjalanan tuh Maria Zaitun itu. Siang, jam 1, jam 3 nih yang belum tahu Maria Zaitun suruh cari tuh. Lalu jam 4, lalu menjelang senja sampai malam dan kemudian hilang. Itu perjalanan ini. Itulah yang makanya gue rasa dunia berantem kan karena kita semua saling menghakimi, Mas. Jadi profesi yang harus kita hilangkan hakim.